Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Desi Permatasari dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan materi globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modalitas batas. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi, yang pertama, bebasnya pasar internasional. Pasar internasional sendiri merupakan pasar jual beli produk atau jasa yang berasal dari beberapa negara. Maksudnya dengan adanya pasar internasional ini dapat memberikan banyak manfaat kepada perusahaan yang penjualan produk atau jasanya sudah melampaui kebutuhan dari konsumen di wilayah perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu bisa terjun langsung ke pasar internasional dan mencari konsumen di pasar yang lebih luas. Yang kedua, kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh sebuah negara dengan negara lain merupakan manfaat dari globalisasi yang terjadi di era modern ini. Maksudnya, dengan adanya kegiatan ekspor ini banyak memberikan manfaat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengenalkan produknya kepada suatu negara di pasar global, dengan membukakan lapangan pekerjaan dan memperluas produksi. Sementara itu, kegiatan ekspor bermanfaat untuk menstabilkan harga, mempermudah dan memperoleh bahan baku, dan memudahkan pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada dalam negara itu. Ketiga, masuknya perusahaan asing ke sebuah negara. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri dapat leluasa masuk ke sebuah negara dan membuka peluang produk-produk yang berasal dari pasar global masuk ke pasar domestik. Maksudnya, seperti perusahaan dari berbagai negara masuk dengan ekonomi terbaik di dunia yang masuk ke Indonesia. Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke sebuah negara dapat memberikan banyak manfaat, seperti memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat di negara tempat perusahaan itu beroperasi, dan memberikan kemudahan akses investor dari luar negeri. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis e-commerce merupakan bisnis yang berbasis di dunia internet. Maksudnya, bisnis ini atau bisnis e-commerce merupakan bisnis yang berpotensial di dunia yang serba modern ini karena banyak didukung oleh perkembangan teknologi industri, teknologi komunikasi, dan informasi. Yang kelima, meningkatkan sektor pariwisata. Manfaat lainnya yang ditimbulkan dari adanya globalisasi di bidang ekonomi adalah meningkatnya sektor pariwisata di suatu negara. Maksudnya, pariwisata itu sektor yang paling penting yang bisa dijadikan tumpuan ekonomi bagi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisatanya. Adanya media sosial, sebuah negara memanfaatkan media sosial menjadi media promosi pada sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, baik wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Pasar internasional yang hadir memberikan berbagai manfaat di bidang ekonomi, ternyata di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang merugikan, yaitu menghambat laju pertumbuhan industri lokal. Maksudnya, hal
Hal ini biasanya terjadi di negara yang berkembang, di dunia yang diakibatkan oleh kemajuan industri dari negara maju yang mendominasi. Seperti menjamurnya pusat perbelanjaan modern yang dikuasai oleh orang asing atau negara asing yang menyebabkan pusat perbelanjaan yang dikelola oleh lokal perlahan mati. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Pengaruh globalisasi di sektor ekonomi selanjutnya adalah meningkatnya kegiatan impor di sebuah negara, tetapi kegiatan ekspor cenderung menurun. Karena hal ini banyak disebabkan oleh ketergantungan sebuah negara akan suplai produk dari luar negeri, sehingga negara itu tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi juga berimbas pada meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Maksudnya, sudah banyak persaingan bebas di negara internasional menyebabkan industri negara maju akan semakin berkembang dan menghambat pertumbuhan industri di negara berkembang. Dan hal ini juga menjadi salah satu alasan Indonesia termasuk negara berkembang. Yang keempat, tumbuhnya kapitalisme. Tumbuhnya kapitalisme merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi di bidang ekonomi. Kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemilik swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam ekonomi pasar. Yang kelima, gaya hidup westernisasi. Derasnya arus globalisasi di beberapa negara timur termasuk Indonesia dapat memberikan dampak negatif, yaitu gaya hidup masyarakat yang meniru budaya barat atau westernisasi, yaitu gaya hidup atau lifestyle nampaknya sudah menjadi kebutuhan sekunder dari manusia itu sendiri. Dan sebenarnya pengaruh budaya barat dapat menjadi hal menguntungkan jika disikapi dengan baik atau bijak. Tapi kebanyakan budaya barat dapat merugikan sebuah negara karena bisa melunturkan rasa nasionalisme warga negara terhadap negaranya. Contohnya seperti Indonesia sekarang sedang gencar pengaruh musik elektronik yang berasal dari barat, dan hal ini sangat bisa mengikis kecintaan terhadap musik tradisional jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, banyak diperlukan langkah-langkah untuk menjaga eksistensi dari sikap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.